Ya, soal nomor 1, bila kelarutan kalsium fosfat dalam air adalah A mol per liter, maka harga KSP tersebut adalah. Oke, kita akan jawab nomor 1. Kelarutannya mol per liter, ditanya KSP-nya. Maka pertama kita ionkan dulu Ca3, PO4 2 kali. Berarti ini kalau kita ionkan menjadi 3Ca12 tambah PO4 3 minus. Nah, berarti jumlah ionnya ada sebanyak 5. Nah, kalau jumlah ionnya 5, maka KSP sama dengan 108 S pangkat 5. Nah, di sini kan diketahui kelarutannya garam ini adalah A. Maka jawabannya 108 A pangkat 5. Jadi jawabannya adalah option E. Soal nomor 2, tentukan KSP MgOH 2 kali jika sebanyak 0,58 gram MgOH 2 kali dilarutkan dalam 200 ml air. Ya, nomor 2, diketahui suatu basa MgOH 2 kali 0,58 gram dalam 200 ml air. Dan dikasih tahu juga NR-nya 58. Yang ditanya adalah berapa KSP-nya. Maka pertama kali kita akan ionkan dulu MgOH 2 kali, berarti ini menjadi ya Mg 2 plus tambah 2 OH minus. Nah, MgOH 2 kalinya kelarutannya kan kita belum tahu berapa. Maka kita akan mencari kelarutan MgOH 2 kali dari data yang ada diketahui. Nah, maka ini kita ubah untuk mencari kelarutan. Nah, kelarutan kan sama kayak molaritas ya. Maka molaritas MgOH 2 kali sama dengan, ini kan ada gramnya, masanya. Maka 0,58 gram per mR 58 kali 1000. Ini kan rumus molaritas, gram per mR kali 1000 per volume mili larutan. Maka di sini 200 mili ya. Maka ini menjadi kalau dikalikan ya, ini jadinya 0,05 molar. Ya, seperti ini. 0,05 molar. Jadi kita udah dapat bahwa molaritas daripada si MgOH 2 kali atau kelarutannya itu sama ya, sama dengan segini. Nah, kita cek sekarang MgOH 2 kali berapa jumlah ionnya. Ini berarti 1 tambah 2, berarti jumlah ionnya sama dengan 3. Nah, apa rumus KSP? Ini berarti tadi S-nya ya. Apa rumus KSP kalau misalnya ionnya 3? Maka 4S pangkat 3 ya. Ini 4 ya. Berarti ini kali S-nya kan 5 kali 10 min 2 ya, pangkat 3. Maka kalau dikalikan jawabannya menjadi 5 kali 10 min 4 ya, 10 min 4. Maka jawabannya 5 kali 10 min 4, maka jawabannya C untuk soal nomor 2. Gitu. Soal nomor 3. Berikut ini beberapa garam dan KSP-nya. Jadi ada 4 garam, CuH 2 kali, FeOH 2 kali, AgOH dan AlOH 3 kali. Urutan kenaikan kelarutan senyawa tersebut adalah, jadi kita harus cari kelarutan keempatnya. Baru kita urutkan dari yang paling rendah. Ya. Saya akan menjawab nomor 3. Perhatikan caranya ya. Tadi kan di soalnya diberikan ada 4 data yang masing-masing KSP-nya sudah ada, dan ditanya adalah urutkan kenaikan kelarutan dari keempat senyawa tersebut. Jadi kita urutkan kenaikan kelarutan. Nah,
Maka pertama kita harus lihat dulu senyawanya ini jumlah ionnya berapa, biar kita bisa mencari rumus kelarutan ya. Rumus kelarutan. Karena kelarutan itu sendiri sudah bisa kita tentukan kalau KSP-nya diketahui. Oke. Senyawa 1 CuOH 2 kali, ionnya kan 3 ya. Oke. Yang kedua ionnya 3, yang ketiga ionnya 2, dan yang keempat AlOH 3 kali ionnya 4. Nah, kalau ionnya 3 maka rumus kelarutan sama dengan akar 3 dari ini nilai KSP-nya nih yang di atas. Akar 3 KSP per 4. Nah, ini kan sama ionnya 3, maka rumusnya juga sama. Akar 3 dari KSP per 4. Ini beda karena kan zatnya berbeda. Tadi disoalkan KSP-nya COH 2 kali segini, KSP-nya FeOH 2 kali segini, makanya berbeda. Nah, yang soal untuk yang nomor 3-nya itu kan AgOH, jumlah ionnya kan 2. Nah, kalau jumlah ionnya 2 maka S sama dengan akar dari KSP. Nah, KSP-nya AgOH kan segini soal ya. Nah, yang ketiga ionnya 4. Kalau ionnya 4 maka rumus S-nya sama dengan akar 4 dari KSP bagi 27. Nah, ini kan KSP-nya di soal segini nih. Nah, sebenarnya kita ini nggak usah hitung pakai kalkulator ya, kita simpulkan aja udah bisa kita urutkan mana yang paling kecil ke yang besar. Kan dia bilang urutan kenaikan, berarti yang pertama kali kita sebutkan dahulu adalah yang paling kecil, maka yang paling terakhir adalah yang paling gede. Berarti kelarutannya dari yang terkecil sampai yang paling gede. Oke, ini kan akar 3 dari sini. Maka yang kita perhatikan ya, tadi saya katakan nggak perlu pakai kalkulator, adalah perhatikan ujung ini aja. Biasanya udah dapat itu. Ujung dari 10 pangkat minus sekian gitu kan. Artinya ini tinggal kamu bagi 3 aja. Ya, jadi ini dihiraukan aja dulu nggak apa-apa ya. Karena kemungkinan angkanya itu pasti beda-beda jauh kan. Oke, coba 19 per 3 kan. Jadi 10 pangkat min sekitar berapa itu? Maka itu sekitar 6, sekian ya. Jadi di sini kelarutannya nanti sekitar 10 pangkat minus 6, sekian gitu ya. Yang ini berarti 16 bagi 3. Berarti sekitar 10 pangkat minus 5, sekian kan gitu. Nah, ini kan akar dari, bukan akar 3 dari. Berarti ini bagi 2 10 pangkatnya, berarti 10 pangkat minus 7, sekian. Minus 7 aja ya. Oke. Nah, yang ini kan akar 4 dari. Maka ini hiraukan aja dulu karena angkanya udah terlalu jauh. Jadi kita bisa ambil dari 10 pangkat minusnya aja. Maka ini 10 pangkat minus 12 bagi 4 berarti sekitar 3. Nah, kalaupun ada ini sekian berarti 3, sekian atau sekian lah gitu ya. Jadi kita udah dapat kesimpulan ini dong. Jadi ambil dari belakangnya aja. Nanti buktikan dengan kalkulator kamu apakah benar. Kalau benar berarti boleh. Kalau angkanya udah jauh-jauh gini kan, atau akarnya kan jauh nih. 2 ke 4 kan jauh, maka hasilnya juga beda banget. Jadi urutan kenaikan kelarutan berarti kita mulai dari yang paling kecil ya. Berarti yang paling kecil adalah nomor 3, terus nomor 1, terus nomor 2, terus yang paling gede adalah nomor 4. Maka jawabannya 3, 1, 2, 4, opsinya adalah C. Jadi kayak gitu menjawab kalau ditanya kelarutan dan KSP-nya diketahui. Soal nomor 4. Larutan jenuh AlOH 2 kali mempunyai pH 10. KSP dari AlOH 2 kali adalah... Oke, pertanyaan nomor 4 tadi. AlOH 2 kali pH-nya 10. Ditanya KSP-nya berapa. Oke, kita akan lihat. Jadi ionkan dulu ya. Maka ini menjadi L2 plus tambah A2OH min. Nah, kan dikasih tahu pH-nya 10. Nah, kalau pH-nya 10, nah ini kan basa nih, maka kita harus ubah ke pOH. pH-nya 4 ya. pH-nya 4 berarti OH minnya sama dengan 10 min 4.
Jadi ini kita udah tahu 10 min 4. Nah kalau ini 10 min 4 berdasarkan perbandingan koefisien kan ini 1:2 ke ion ini kan gitu. Maka ini bisa saya tuliskan setengah kali 10 min 4. Maka sekarang kita bisa langsung cari KSP-nya. Nah ini kelarutannya jadinya berapa ini? Ini berarti juga adalah setengah ya, kali 10 min 4. Maka KSP sama dengan ini S-nya kan, ini jadi S-nya nih. Ini jadi kelarutannya atau S-nya. Nah, jumlah ionnya berapa nih? Jumlah ionnya sama dengan 3. Kalau jumlah ionnya 3, rumus KSP-nya adalah 4S pangkat 3 dong ya. Oke. Maka sama dengan 4 dikali S-nya kan tadi setengah ya, kali 10 min 4 di pangkat 3 kan. Oke. Setengah pangkat 3 itu kan 1/8. 1/8 berarti nanti ini keluar ke sini menjadi 4/8. 4/8 berarti menjadi setengah ya. Berarti menjadi setengah dikali ini ke sini berarti 10 dikalikan min 12 ya, menjadi setengah. Nah setengah ini berapa sih? Setengah ini 0,5 ya. Oke. Jadi setengah ini 0,5 atau 5 kali 10 min 13 jadi 5. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 adalah A. KSP CaOH 2 kali 4 kali 10 min 6. Nilai pH CaOH 2 kali adalah, untuk soal nomor 5. Ya, nomor 5. Diketahui KSP CaOH 2 kali di soal 4 kali 10 min 6. Ditanya pH CaOH 2 kali berapa? Maka pertama kita harus cari dulu berapa molaritasnya ini. Nah, tapi sebelumnya kita cek dulu berapa jumlah ionnya. Maka ini jumlah ionnya sama dengan 3 ya. Jumlah ionnya sama dengan 3. Nah, kalau ionnya 3, maka KSP-nya gimana nih? Nggak usah KSP, langsung aja S ya. Jadi kita, kalau ini S, ini kan 2S. Nah, kalau OH-nya dapat dong pOH-nya, yang bisa kita ubah ke pH. Nah, jadi S-nya sama dengan akar, ini kan ionnya 3, akar 3 dari KSP bagi 4. Itu kan kalau ionnya 3. Maka sama dengan akar 3 dari KSP-nya dari 4 kali 10 min 6 bagi 4. 4-nya tewas, maka tinggal 10 min 6. Akar 3 dari 10 min 6 berarti sama saja, min 6 bagi 3 jadi 10 min 2. Jadi kita udah dapat bahwa S-nya 10 min 2. Oke, ini kan 2S OH-nya kan, karena koefisiennya ini 1:2, ini 1. Ini kan nggak perlu dicari kan, karena ditanya pH-nya aja. Maka ini setengah, bukan setengah, jadinya kan 1:2 berarti 2 kali 10 min 2. Itu OH-nya. Nah, OH-nya udah dapat 2 kali 10 min 2. Maka kita sekarang ubah ke pH. Nah, ini berarti pOH dulu ya. pOH sama dengan, berarti OH-nya segini nih. OH-nya segini, maka pOH sama dengan 2 min log 2. Maka pH sama dengan, maka ini 12 tambah logaritma 2. Jadi kalau kita lihat di opsinya, jawabannya adalah C. Untuk nomor 5. Soal nomor 6. Kelarutan BaSO4 terkecil terdapat dalam larutan. Oke, nomor 6. Tadi soalnya pertanyaannya adalah kelarutan BaSO4 terkecil atau paling kecil dalam, berarti ini kita mengingat pelajaran yang tentang ion senama ya. BaSO4 ini kelarutannya akan kecil dalam ion senama.
ion senama. Ion senamanya BaSO4 apa saja? Ya kalau nggak Ba2+, ya SO4 2 min kan gitu. Ya 2 ini doang ion senamanya dia. Kalau nggak ini ya ini. Maka BaSO4 itu kelarutannya akan kecil dalam jika ion senama molaritasnya paling besar. Karena kan definisi dari penambahan ion senama itu akan mengurangi kelarutan. Itu kan intinya. Jadi kalau ion senamanya besar konsentrasinya, maka kelarutan BaSO4 akan paling kecil. Kita lihat option A. Option A itu ada senyawa BaNO3 2 kali kan ya, 0,5 molar. Kalau kita ionkan, ya misalnya saya ionkan aja yang pertama, yang A, tapi yang lainnya nanti nggak usah, kalian aja ya. Ini kalau diionkan menjadi Ba2+ tambah 2NO3 2 min, NO3 min gitu ya. Nah ini kan dikasih tahu 0,5 molar. Nah ion senama dengan BaSO4 siapa? Dalam kasus A berarti Ba2+. Nah Ba2+ nya berarti berapa ini? Berbanding 1 maka 0,5 molar. Jadi kita dapat di option A bahwa Ba2+ nya ion senamanya dengan ini 0,5 molar. Kita lihat option B. Itu ada Na2SO4. Na2SO4 nya 0,2 molar. Jadi SO4 2 minnya ya tetap aja 0,2 molar kan gitu. C itu BaNO3 2 kali juga tapi 0,4 molar. Ya udah, berarti ion senamanya Ba2+ sama dengan 0,4 molar. Oke, option D. Option D itu adalah Na2SO4 0,1 molar. Berarti ion senamanya SO4 2 min. Kalau diionkan kan SO4 2 minnya koefisiennya 1. Jadi tetap aja sama 0,1 molar. Option E, Na2SO4 0,3 molar. Jadi ion senamanya SO4 2 min 0,3 molar. Jadi kalau kita lihat di soal itu, ini kelarutannya paling kecil dalam ion senama yang molaritasnya paling besar. A 0,5, B 0,2, C 0,4, D 0,1, E 0,3. Maka jawabannya adalah A dong. Karena paling besar molaritasnya itu 0,5. Ya, nomor 7, dalam 200 ml larutan terdapat 2 kali 10 min 5 mol MgOH 2 kali. Kelarutan MgOH 2 kali dalam larutan LOH ber-pH 11 plus log 2 adalah. Oke, untuk nomor 7, diketahui mol MgOH 2 kali 10 min 5 mol dalam 200 ml larutan. Jadi langsung aja mol per volumenya. Jadi kelarutannya langsung dapat 10 min 4. Yang ditanya adalah berapa kelarutannya kalau dalam LOH ber-pH sekian. Maka di sini ditanya adalah berapa kelarutan MgOH 2 kali di dalam suatu larutan yang mempunyai pH 11 tambah log 2. Maka pertama kali kita ionkan dulu. Kan ditanya berapa dalam ber-pH. Maka artinya ion sejenis ya. Kelarutan dalam ion sejenis. Karena ini adalah suatu basa yang ber-pH segini. Maka ion sejenisnya nanti masuk ke sini OH-. Oke. Nah, untuk pertama-tama yang kita lakukan adalah cari dulu KSP MgOH 2 kali. Nah, kelarutannya kan udah dapat ini segini. Ini adalah kelarutannya. Tapi yang ditanya adalah kelarutannya dalam ion sejenis. Nah, jumlah ionnya MgOH 2 kali ini ionnya kan 1 tambah 2 berarti ionnya 3. Maka 4S pangkat 3 dong kalau ionnya 3. Maka ini 4 kali 10 min 4 pangkat 3. Jadi KSP-nya sama dengan 4 kali 10 min 12. Itu masih KSP-nya. Oke, selanjutnya kita akan mencari berapa kelarutannya, berapa S-nya ini kalau dalam ion senama kan gitu. Nah, kalau ini kita buat S berarti ini tetap S ya. Ini tidak kita tuliskan 2S karena ini akan diwakili dari ion senamanya. Nah, ion senamanya kan berarti mengandung OH- juga ya.
karena ber-pH. Maka ini pOH-nya berapa biar bisa kita ubah ke OH-. Maka ini pOH-nya berarti menjadi 3 min log 2 ya. Maka OH-nya sama dengan 2 kali 10 min 3. Oke, ini yang kita masukkan ke sini nih. Karena ion senama atau ion sejenis akan dimasukkan ke sini. 2 kali 10 min 3. Oke, sekarang kita akan mencari berapa kelarutannya. Nah, KSP sama dengan, berarti ini Mg 12 kali OH- pangkat 2. Nah, KSP-nya kan dapat tadi 4 kali 10 min 12. Nah, Mg12-nya itu kan S. Nah, ini yang kita cari nih. OH-nya kan ini diwakili ini 2 dikali 10 min 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 kan 4. Maka 4-nya ini nanti habis ya. Maka ini 10 min 12 bagi 10 min 6 kan dikuadratin ini. Maka S-nya dalam ion sejenis yang ber-pH ini adalah 10 min 6. Jadi jawabannya kalau kita lihat di soalnya adalah C. Yaitu untuk nomor 7 ya. Ya, sekarang nomor 8, kelarutan CaCO3 dalam air 10 min 5. Pada suhu yang sama, kelarutan CaCO3 dalam larutan CaNO3 2 kali 0,05 molar adalah. Oke, soal nomor 8 masih sama konsepnya kayak nomor 7 tadi. Diketahui kelarutannya dalam air segini, ditanya kelarutannya dalam garam ini. Berarti ini ada ion yang sejenis yaitu Ca12. Maka kalau kita ionkan ini, ya kita ionkan dari sini kan sebenarnya dapat bahwa Ca2+ sama dengan 0,05 molar ya. Nah, kalau diionkan. Maka pertama-tama kita ionkan dulu CaCO3 karena ditanya adalah kelarutannya dia dalam CaNO3 2 kali. Maka ionnya ini kan kayak gini nih. Oke, baru kita cari KSP-nya dulu ya. Jadi KSP CaCO3 kan ionnya ini 2 nih. Ionnya ada 2, 1 tambah 1. Kalau ionnya 2 kan KSP sama dengan S pangkat 2 sama dengan 10 min 5 kuadrat sama dengan 10 min 10. Dapat KSP nya nih. Maka sekarang kita akan buat ini S. Ini berarti ion sejenisnya yang mana nih? Ca2+, berarti ini langsung 0,05. Ini tidak ion sejenis, berarti ini S ya. Jadi kita akan buat rumusnya lagi, maka KSP sama dengan maka Ca2+ ya kan gitu kali CO3 2 min pangkat 1 semua. Nah, KSP nya kan tadi 10 min 10. Nah, Ca2+ nya kan 0,05 ya, 0,05. CO3 2 min nya itu adalah S. Jadi berdasarkan perhitungan matematika, maka ketemulah S-nya sebesar 2 kali 10 min 9. Kalau kita lihat di optionnya, maka jawabannya adalah D. Nah, berarti ini masih pakai konsep pengaruh ion senama terhadap kelarutan ya. Di kelarutannya dari 10 min 5 berkurang menjadi 10 min 9 karena adanya ion senama. Dalam hal ini Ca2+. Nomor 9, suatu larutan mengandung 3 garam sekaligus. Ada PbNO3, MnNO3 2 kali, dan ZnNO3 2 kali. Masing-masing 0,01 molar. Pada larutan ini ditambahkan NO3 padat sehingga pH-nya jadi 8. Yang mengendap adalah. Oke, soal nomor 9 dikasih tahu di soal tadi bahwa adalah suatu larutan mengandung 3 senyawa. Jadi di dalam larutan itu ada 3 senyawa sekaligus. Nah, senyawa ini masing-masing mempunyai konsentrasi 0,01 molar. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa semuanya molaritasnya sama gitu ya. Dan semuanya juga jumlah ionnya sama.
karena mengikat NO3 sebanyak 2 kali. Jadi polanya sama gitu ya. Yang ditanya adalah kalau pada saat ditambah, jadi ke dalam larutan ini yang mengandung 3 senyawa ditambah NaOH, sehingga pH larutan menjadi 8. Apa yang terjadi? Berarti pH larutan jadi 8, artinya larutannya menjadi basa gitu ya. Larutannya menjadi basa, maka pOH-nya sama dengan 6. OH-nya sama dengan 10-6 ya. Oke. Nah, kalau kita reaksikan PbNO3 2 kali tambah NaOH pasti menghasilkan ini kan ya. PbOH 2 kali. Demikian juga ini pasti menghasilkan ini. Jadi pola bertiga ini sama gitu. Pola bertiga sama. Karena konsentrasi mereka semuanya sama. Dan pH larutan ini kan campuran larutan. pH-nya setelah dicampuran NaOH kan sama. Maka OH-nya mereka juga sama semua. Jadi bisa kita simpulkan ini Pb2 plusnya sama dengan Mn2 plus, molaritasnya ya, sama dengan Zn2 plus. Kan sama tadi, 0,01 molar. Jadi kalau kita ionkan sama aja. Jadi saat kita mencari QSP, kan kalau kita mau mengetahui apakah dia mengendap atau enggak, kita kan harus membandingkan QSP dengan KSP-nya. Nah, KSP-nya ini kan tadi ada di soal. Nanti tinggal dicek. Jadi kita cari QSP-nya dulu ya. QSP PbOH 2 kali. Nah, PbOH 2 kali itu berarti kalau kita ionkan kan Pb2 plus ya. PbOH 2 kali kalau diionkan berarti menjadi Pb2 plus tambah 2 OH-. Berarti ini QSP sama dengan Pb2 plus kali OH- pangkat 2. Nah, gitu kan. Pb2 plusnya kan 0,01 tadi, sama semua tuh. Sama Mn juga sama Zn. OH-nya kan dari pH 10-6. Jadi ini dapat 10-2 pangkat 1 kali 10-6 pangkat 2. Jadi QSP-nya PbOH 2 kali kita sudah dapatkan sebesar 10-14. Kita udah dapat QSP nih. Nah, ini kan polanya mereka semua sama nih. Jadi kalau kamu pun mencoba nanti mencari ini, berarti Mn-nya 0,01, OH-nya kan segini juga. Jadi kan sama aja. Ya. Jadi kita sudah dapat kesimpulan bahwa QSP-nya semua mereka adalah sama. Jadi QSP-nya PbOH 2 kali segini. QSP-nya MnOH 2 kali juga segini. QSP-nya ZnOH 2 kali juga segini. Jadi mereka semua memiliki QSP yang sama. Nah, QSP yang sama berarti tinggal kita bandingkan dengan KSP-nya. Oke. Maka hapus dulu. QSP-nya tadi diingat 10-14 ya. Kita udah dapat QSP-nya 10-14. Oke. QSP-nya 10-14. QSP PbOH 2 kali ini sama dengan 10-14. Maka kalau kita lihat di soal tadi, KSP-nya berapa? KSP PbOH 2 kali itu 2 kali 8 kali 10-16. Min 16 ya, min 16. Min 16 berarti yang min 14 lebih besar dong. 2,8 kali 10-16. Kalau lebih besar apa yang terjadi? Bahwa ini mengendap. Oke, sekarang kita cek untuk Mn. Untuk MnOH 2 kali kan sama juga itu 10-14. Kalau kita lihat di soal ini lebih kecil karena KSP-nya 4,5 kali 10-14. Berarti ini belum mengendap. Atau kalau belum mengendap berarti kita bisa tuliskan masih larut gitu. Oke, sekarang kita cek yang ZnOH 2 kali. ZnOH 2 kali itu kan sama aja nih, KSP-nya sama mereka bertiga 10-14. Ternyata itu lebih besar dari KSP-nya yang ada di soal, karena KSP-nya di soal dia 4,5 kali 10-17.
Berarti karena ini QSP-nya lebih besar, ini juga mengendap. Jadi yang mengendap itu ada dua zat ya dalam soal ini, yaitu ZnOH 2 kali dan PbOH 2 kali. Maka jawabannya adalah D. Menjawabnya kayak gitu. Soal nomor 10, CaNO3 2 kali dicampurkan dengan Na2CO3. Seperti reaksi yang ada di soal, massa yang mengendap sebanyak. Soal nomor 10, di soalnya tadi CaNO3-nya 50 mili 10 min 2 molar. Berarti kalau dikalikan ini sama dengan 0,5 milimol ya. Sama Na2CO3-nya juga 0,5 milimol. Jadi perhatikan di soal. Ini kan reaksinya udah setara, koefisiennya 1, 1, 1, 2. Jadi ini sama-sama habis. Maka ini karena koefisiennya sama 0,5 milimol. Nah, pertanyaannya yang mengendap, kalau kita lihat di reaksinya, yang mengendap kan ini kan ya, ini yang mengendap. Tahu dari mana Pak? Tahu dari fasenya solid. Ya sudah, kalau dia mengendap, yang larut itu sangat sedikit. Ya saya ulangi, kalau suatu zat mengendap, kalau pada saat ditambahkan suatu larutan 1 dengan larutan 2, maka yang larut itu sedikit. Jadi komponen ini yang larut ada tapi sedikit. Karena sedikit maka dianggap yang larut itu diabaikan. Jadi dianggap semuanya mengendap ya. Karena kelarutannya sangat kecil. Maka kalau ditanya berapa endapannya, ya ambil aja ini semua. Ubah berapa masanya. Oke, berarti kita udah dapat CaCO3 endapan yang mengendap sama dengan 0,5 milimol. Supaya ini massa, maka harus mol kali mR kan. CaCO3 mR-nya 100. Maka ini 50. Karena ini milimol, maka ini bentuk massanya miligram. Nah, kalau kita ubah ke gram berarti kali 10 min 3. Berarti 5 kali 10 min 2 gram. Karena 50 bagi 1000 ya. Atau kali 10 min 3. Sama dengan 0,05 gram. Jadi jawaban paling tepat adalah C. Ya, sekian untuk latihan soal hari ini. Saya harap kalian bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Nah, kemudian lanjutkan dengan pertanyaan nomor 11. Kerjakan sendiri ya. Nanti coba dipahami soalnya. Sekian dan terima kasih. Soal nomor 11 silakan dikerjakan secara mandiri. Itu bentuknya esai untuk melatih pemahaman kalian tentang contoh soal yang 10 nomor bentuk pilihan ganda yang barusan saya jelaskan. Silakan pausekan video ini untuk melihat soalnya lebih lama.